ya. Oke, nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai perkenalkan nama saya, kalau tadi Pak, Polikarpus ya, Pak Polikarpus sudah memperkenalkan namanya ya, Marga Sinaga. Teman-teman, saya memperkenalkan diri kepada teman-teman ya, teman-teman perkenalkan nama saya Dewi Rotua Syanipar ya, jadi saya Boru Syanipar. Oke, teman-teman, saya di sini nggak sendiri, teman-teman. Saya ditemani oleh teman saya Dwi Kartika Bangun dengan Ibu Andria yang akan membantu teman-teman sehubungan dengan technical issue yang ada di dalam Zoom ini. Ya, check in, check out kita. Nah, teman-teman, itu saja sepertinya perkenalan kita. Oh ya, kami dari Prudential Sales Academy Medan ya. Jadi kami domisilinya di Medan. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi kita hari ini ya, teman-teman. Oke, iya. Jangan lupa check in teman-teman ya. Jangan lupa check in teman-teman, yaitu 420916. Oke, nah sebelum kita mulai teman-teman, ini adalah tata tertib virtual training kita. Ya, yang pertama pastikan teman-teman telah mendaftar training melalui Purpose. Ya, step-stepnya nih teman-teman udah paham semua, saya yakin. Jangan lupa check in aja, gitu ya. Nanti kita semua check in, lalu selesai training nanti kita akan check out. Lalu yang kedua, teman-teman, pastikan Anda mengubah nama di aplikasi Zoom Anda dengan format nama garis miring kode agent dan garis miring kantor agency. Teman-teman bisa silakan rename ya namanya ya. Tujuannya nanti kalau kita diskusi, saya manggil teman-teman kan lebih enak ya dengan nama teman-teman dibandingkan dengan nama device. Misalnya namanya iPhone. Saya bingung tuh nyebutnya bapak atau ibu kan gitu. Oke, lalu yang ketiga, peserta berpakaian rapi, sopan, dan milih lokasi yang kondusif untuk mengikuti virtual training ini. Lalu dianjurkan menggunakan earphone, mohon untuk mute audio dan kamera hanya diarahkan close up. Lalu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan boleh menggunakan feature chat atau raise hand. Terakhir, peserta yang tidak mengikuti tata tertib, mohon maaf, dapat dikeluarkan dari virtual training ini. Itu, teman-teman. Ya, oke. Iya. Nah, ini teman-teman ya, kita akan membahas pagi hari ini ya, penjualan dengan tatap muka virtual ya. Kode check-in-nya 420916. Ini kode check-in-nya. Lalu teman-teman, disclaimer, presentasi ini dipersiapkan oleh PT Prudential Life Assurance sebagai informasi kepada kita nih dan staf Prudential dalam hal training. Lalu informasi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan internal dan tidak untuk kepentingan presentasi penjualan. Ya, informasi ini sifatnya tidak detail, jadi tetap harus mengacu kepada polis. Informasi pada slide presentasi ini dibuat sesuai dengan spesifikasi produk. Terakhir, kita dilarang membuat materi training maupun materi pemasaran sendiri tanpa persetujuan perusahaan. Gitu ya. Kita hanya dapat melakukan pemasaran produk dalam wilayah Indonesia. Lalu teman-teman compliance ABC. E-nya approval, seluruh materi training, brosur, flyer, dan materi pemasaran cetak maupun elektronik lainnya dari produk yang dijelaskan ini merupakan materi resmi perusahaan. Lalu basis of recommendation, kita diwajibkan untuk memberikan penjelasan yang baik kepada calon nasabah dan menawarkan produk berdasarkan kebutuhan calon nasabah. Lalu clear, educate, and not false or misleading disclosure. Penjelasan kepada calon nasabah harus jelas, memadai, dan berikan gambaran yang lengkap mengenai produk dan ketentuannya. Oke, teman-teman, nih kita masuk ke materinya. Ya, teman-teman, kita semua mengalami yang namanya kejadian luar biasa ya. Bisa disebut kejadian luar biasa ya teman-teman ya.
Karena sebelum-sebelumnya kita, tidak pernah, mengalami ini kan ya teman-teman, sehingga teman-teman pemerintah menghimbau kita untuk melakukan physical distance ya. Artinya pemerintah menyarankan kita melakukan aktivitas, semua aktivitas kita di rumah. Anak-anak sekolah dari rumah, kita kerja dari rumah, kan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, sehingga kita sadar nih teman-teman ya, kita kurang interaksi secara tatap muka. Betul ya? Dengan teman, sahabat, keluarga dan lain sebagainya ya. Lalu teman-teman, ini ada quote yang sangat bagus sekali dari Viktor Frank ya. Beliau mengatakan ya, ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, sama seperti saat ini ya teman-teman ya, kita nggak bisa mengubah situasi. Karena situasi saat ini itu juga dirasakan oleh semua negara yang ada di dunia, ya kan? Nah sekarang kalau kita nggak bisa mengubah situasi, kita ditantang nih teman-teman untuk mengubah diri kita sendiri. Nah gitu ya, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Nah karena Pak Viktor Frank ini apa namanya memberikan quote ini, beliau sendiri pernah merasakan yang namanya kejadian Holocaust. Nah, dan beliau ini adalah orang yang selamat. Nah, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, slide berikutnya. Ya, sebentar ya. Sebentar. Sebentar teman-teman. Oke, iya. Nah, teman-teman berikutnya ya, saat terjadi perubahan ya, perubahan situasi ini seperti sekarang ada dua pilihan ya, teman-teman. Yang sebelah kiri do nothing artinya tidak melakukan apapun ya, atau yang sebelah kanan doing something in different way. Ya, melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, kita tahu ruang lingkup kita ya cuma di rumah, tapi kan kita nggak mau teman-teman, cuma makan, tidur, nonton TV, terus begitu terus berulang-ulang. Kan nggak mau ya teman-teman ya. Nah, artinya kita juga ingin beraktivitas, tapi tetap di rumah aja. Nah, caranya apa? Ya, teman-teman bersyukurlah saat ini teknologi sudah sangat-sangat maju. Betul ya teman-teman ya? Artinya kita masih bisa ngobrol ya dengan teknologi, bertatap muka dengan teknologi ya seperti saat ini ya teman-teman ya kita bersyukur sekali dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Oleh karena itu ya teman-teman yang akan kita bahas sebentar lagi ya Prudential melakukan juga inovasi-inovasi dalam teknologi teman-teman. Ya, tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya supaya teman-teman bisa tetap beraktivitas ya walaupun kita di rumah aja ya. Nah, teman-teman, ya, jadi teman-teman kita melakukan aktivitas di rumah aja, ya, sehingga teman-teman ya submit polis baru pun ya teman-teman bisa dilakukan dengan tatap muka virtual. Nah, ya, jadi teman-teman tanpa harus bertatap muka langsung, ya, teman-teman, kita masih bisa closing. Ya, luar biasa Prudential ya. Nah, teman-teman, kriteria polisnya ya, teman-teman. Oke, kriteria polisnya adalah teman-teman pemegang polis harus sama dengan tertanggung utama, harus sama dengan pembayar premi. Lalu teman-teman tidak ada tertanggung tambahan ya, dan produk yang bisa dijual teman-teman untuk proses ini adalah Prucinta, PCB 88, Solusi Sehat, PGB atau PCB ya. Ini udah sangat lengkap. Lalu teman-teman ya cara bayarnya ya teman-teman bisa transfer atau propeling. Nah, jadi sekali lagi nasabah nggak harus juga keluar rumah ya kan, harus KTM ya enggak ya. Sekarang saya yakin semua bank sudah mobile ya kan teman-teman. Jadi artinya kalau saya punya rekening di bank A
ya pasti ada yang namanya bank A itu melakukan apa namanya mobile banking gitu ya, hampir semua bank sepertinya ya. Lalu teman-teman polis dalam bentuk elektronik ke email. Nah, ya pemegang polis dan ringkasan polis ke alamat email. Nah, teman-teman nih, saya sadar ya teman-teman kalau orang Indonesia itu haus terhadap yang namanya kecanggihan teknologi. Setuju nggak sih teman-teman? Contoh nih gini, handphone ya kan, handphone saya masih bagus nih gitu ya kan. Tapi karena teknologinya kurang update ya, saya terpaksa ganti handphone kan gitu ya. Atau masyarakat Indonesia banyak deh misalnya handphonenya masih oke, teknologinya juga masih oke, tapi ada seri handphone terbaru nih ya yang mungkin belum nyampe Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia banyak tuh teman-teman ya yang artinya adalah mereka mau tuh untuk inden ya handphonenya untuk keluaran terbaru. Nah, jadi teman-teman kalau handphonenya kita lihat nih nasabah kita handphone canggih, ya udah pasti handphonenya punya email kan gitu ya kan. Lalu teman-teman hanya bisa ditawarkan kepada nasabah yang ada di Indonesia. Oke, lalu nanti teman-teman step ini nanti nasabah akan dapat SMS. Ya, SMS-nya begitu step ini dilakukan, nanti nasabah dapat SMS. Nah, teman-teman SMS-nya itu ada tautan atau link yang nanti nasabah bisa klik tautan atau linknya. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Nah, kalau itu step di nasabah, di kita nanti kita nih teman-teman mendapatkan notifikasi di Provos kita, teman-teman. Ya, di Provos kita akan dapat notifikasi nomor SPAJ dan status polis nasabah kita. Oke, sampai sini dulu saya stop share ah. Oke, sebentar teman-teman. Iya, saya unmute teman-teman. Iya, teman-teman. Saya menjelaskannya kecepatankah? Halo, Pak Johan? Oh, apa Robertus katakan enggak, ya. Pak Heri, halo, apa kabar Pak Heri? Ini Pak Heri, apa ya, rajin ikut training juga ya Pak? Mantap. Baik, ya. Iya, Pak Heri, saya kecepatan enggak? Iya, kecepet enggak ya? Pak Sinaga enggak ya? Oke, ini kata teman-teman semua enggak. Oke, syukurlah ya kan. Saya suka lupa teman-teman kalau ngomong ya. Takutnya kecepatan. Oke deh kalau gitu. Thank you teman-teman semua. Iya, saya lihat chatnya dulu deh sebelum balik ke slide-nya. Tadi oke dari atas. Oh ya, ya masih membahas chatnya itu tanya-tanya kode check-in. Oke, nah teman-teman berikutnya, ya yang berikutnya teman-teman. Nah teman-teman nih ya prosesnya nih di kita nih kita melakukan yang pertama teman-teman ya yang pertama adalah kita ya menghubungi nasabah calon nasabah melalui video call ya aplikasinya apa saja yang nyamannya si calon nasabah kita dan yang pasti kita juga miliki aplikasi tersebut. Lalu yang kedua teman-teman kita memperlihatkan bahwasanya atau menjelaskan kepada calon nasabah tersebut bahwasanya teman-teman kita itu adalah tenaga pemasar resmi ya teman-teman dengan menunjukkan identitas resminya lalu kartu lisensi AJI, ASI ya lalu mengirimkan foto diri juga nggak apa-apa ya kan lalu tahap ketiga kita wajib mencari tahu kebutuhan dan kemampuan calon nasabah. Ya, gitu ya. Lalu teman-teman yang keempat, ya, kita menjelaskan menjelaskan periode kepada calon nasabah. Pre-look itu 21 hari kerja ya setelah polis diterima pemegang polis ya.
Oke, lalu yang kelima, teman-teman ya, dilarang mendikte nasabah ya dalam pengisian data ilustrasi termasuk profil risiko. Ya, jadi benar-benar teman-teman ya, kita mengisi ilustrasi, teman-teman ya, kita bacakan pertanyaannya kepada nasabah dan nasabah yang menjawab dan kita yang mengisi, gitu aja. Ya, jadi kita isi ilustrasinya sesuai dengan jawaban nasabah. Lalu teman-teman yang keenam, menjelaskan feature produk dan informasi penting lainnya sesuai informasi produk melalui video call. Lalu yang ketujuh, ya kita download atau email hasil lulus apa namanya, bukan kita ya teman-teman ya. Nanti Prudential yang akan kirim ya berupa SMS ya. Jadi email hasil ilustrasi dan membagikan ke nasabah untuk memastikan sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu yang kedelapan, teman-teman, ya, jika nasabah setuju, maka ya kita nih melengkapi SPAJ ya yang di-propose. Sekali lagi, isi SPAJ-nya sesuai dengan jawaban si nasabah kita. Ya, jangan kita yang isi suka-suka hati kita, nggak bisa ya. Terserah hati kita nggak bisa. Ya. Lalu teman-teman diisi sesuai dengan data KTP, lalu kondisi kesehatan, pekerjaan, dan hobi ya melalui video call dengan nasabah. Lalu yang terakhir nanti ya step di propose ya kita klik yes jika prosesnya memang dengan menggunakan tatap muka virtual. Kita. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, berikutnya step yang ke-10 ya. Harus meminta nasabah merekam video pernyataan nasabah dan memahami manfaat produk dan risikonya. Dan juga setuju untuk proses pengajuan secara digital. Lalu nanti ini ada tulisan warna kuningnya teman-teman ya. Saya namanya nasabah ya, misalnya saya Dewi Roto Sianipar bersedia dan menerima penjelasan produk. Produk apa nih? PCB 88 misal. Dari tenaga pemasar melalui video call dan memahami manfaat, biaya dan resiko produk yang ditawarkan. Ya, teman-teman. Jadi kalau video call ini produknya produk PGB, kalau nanti di screenshot itu produknya produk tradisional. Nanti kita bahas itu ya. Oke, lalu teman-teman nanti pernyataan dapat disalin di Propose Step 6 ya. Lalu video rekamannya ya teman-teman itu maksimal 5 megabyte, 5 megabyte. Ya, 5 megabyte. Lalu poin yang ke-11 teman-teman ya nanti propose upload kelengkapan dokumennya beserta video rekaman pernyataan nasabah. Lalu juga berikutnya menyetujui pernyataan tenaga pemasar bahwa sudah memastikan video rekaman pernyataan nasabah dan KTP nasabah benar. Oke, lanjut dulu kita ya teman-teman ya, baru nanti saya lihat chat box-nya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh chat di chat box-nya ya, atau raise hand boleh. Kita lanjut sebentar. Nah, jadi teman-teman ya, prosesnya seperti ini nih. Kita ya yang kita lakukan ya teman-teman ya. Kita buat ilustrasi ya, kita buat ilustrasi teman-teman. Ya, kita buat ilustrasi terus dan SPAJ di-propose sesuai dengan informasi yang diberikan oleh nasabah pada saat video call. Ingat ya teman-teman, kita dilarang mendikte jawaban. Ya, jadi jawabannya 1000%. Saya bilangnya 1000 ya, karena lebih dari 100. Artinya adalah jawabannya harus benar-benar dari si nasabah, kita hanya bantu menuliskannya saja di SPAJ. Lalu tahap yang kedua, teman-teman, ya, kita upload nih, upload apa? Video rekaman pernyataan nasabah. Lalu kita checklist nih, checklist yang ini ya teman-teman ya, nih 2 checklist ini ya. Checklist pernyataan kita nih tenaga pemasar. Ya, gitu ya. Dan checklist juga pernyataan nasabah ini ya, teman-teman ya, yang warna kuning. Oke, lalu yang step ketiga nanti tanda tangan ya. Sudah tanda tangan teman-teman yang berikutnya ya. Nih ya. Oke.
Lanjut, yang berikutnya nanti Prudential ya melalui Provos akan kirim SMS ke nasabahnya untuk semua kelengkapan yang tadi kita isi. Gitu ya, untuk semua kelengkapan yang tadi kita sudah isi. Oke, lanjut. Nah, ini stepnya sekarang di nasabah. Kalau tadi stepnya di kita sebagai tenaga pemasar, ini stepnya sekarang di nasabah. Kita sudah melakukan step-stepan kita tadi, maka nasabah akan dapat SMS dari Prudential. Dari Prudential ya. Lalu nasabah dapat SMS, teman-teman. Ya, nasabah dapat SMS. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya mute dulu semuanya. Oke, saya sudah mute. Iya. Oke. Nah, nanti kalau nasabah sudah dapat SMS, klik tautan atau linknya, ya, terus masukkan, nanti keluar seperti ini teman-teman, ya, lalu masukkan nomor telepon dan tanggal lahir, ya teman-teman, yang pastinya nomor telepon dan tanggal lahirnya yang sesuai dengan yang ada di Prufos yang tadi kita masukkan. Lalu teman-teman setelah itu ya pilih kode negara, ya, terus masukkan nomor telepon. Ya, teman-teman, nomor teleponnya ini, ya, teman-teman. Oke. Lalu berikutnya tanggal lahir. Tanggal lahirnya formatnya ini ya, teman-teman ya. Itu formatnya ya. Y-nya 4 kali, lalu berikutnya M-nya 2 kali, ya, lalu D-nya 2 kali. Gitu. Ya, Y, 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 M, M, D, D. Gitu. Oke, lalu teman-teman yang berikutnya adalah teman-teman ya periksa kembali ya, kita minta nasabah untuk periksa kembali SPAJ ya. Nasabah tolong dibaca baik-baik lagi ya SPAJ dan ilustrasinya. Apakah sudah sesuai dengan jawaban yang tadi Anda berikan kepada saya nih sebagai tenaga pemasar. Kalau ada salah, sebaiknya kita revisi sekarang, ya. Jangan sampai polisi udah jadi, ya, baru nanti revisi. Biasanya apa? Misalnya penulisan nama, ya kan, kurang satu huruf, lalu tanggal lahir, ya, bulannya, tahunnya mungkin sama, tapi tanggalnya mungkin kesalahan kita tulis. Kan bisa terjadi ya teman-teman ya. Namanya manusia, ya kan? Oke, lalu teman-teman setelah nasabah membaca, oke, sudah sesuai dengan isinya dan sudah oke nih nasabah, maka nasabah klik lanjut. Gitu ya. Tapi kalau ada yang kurang nih kata nasabah, maka ya teman-teman ya bisa kita minta si nasabah untuk klik tidak setuju. Kalau tidak setuju, nanti itu akan kembali kepada kita nih ya di propos kita. Nah, nanti kita proses lagi seperti awal. Seperti misalnya kesalahan apa? Kayak tadi itu teman-teman ya namanya kurang satu huruf, ya kan gitu. Lalu tanggal lahirnya salah tanggal, atau misalnya ilustrasinya kemarin kayaknya iya deh setuju sebulan sejuta misal, tapi kayaknya kalau udah mikir-mikir ngitung-ngitung semalam kurangin deh ya agent jadi misalnya 8,5 kan bisa ya seperti itu ya. Nah, jadi klik ini nih teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu ya, baru nanti saya lihat chat box-nya. Lalu nasabah setelah tadi klik lanjut, ya nasabah atau pemegang polis, teman-teman, melampirkan foto. Nah, ya nih ada dua ya. Nih ya, ini dua kelengkapan yang harus diupload. Oke, lalu nih teman-teman selfie. Nah, selfie-nya template-nya harus seperti ini. Nih ya, teman-teman jadi nasabah fotonya harus sesuai template ini. Ya, kalau nasabah tahu sendiri ya orang Indonesia kan suka selfie ya teman-teman ya. Di mana suka selfie gitu ya. Nah, jadi teman-teman eh kadangkala gitu ya selfie-nya fotonya kepalanya miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, jadi kalau sesuai template ini ya nggak bisa lagi teman-teman kepala nasabah miring ke kiri, miring ke kanan. Jadi harus sesuai ini.
ya. Lalu foto selfie-nya nasabah dengan memegang KTP atau iktp yang masih berlaku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, foto KTP-nya. Nah, jadi teman-teman polanya harus seperti ini. Nah, ya, polanya harus sesuai seperti ini. Lalu teman-teman yang berikutnya, pemegang polis wajib membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan ini nih. Ini dibaca ya, minta tolong nasabah untuk baca satu persatu ya. Kalau udah dibaca nanti langsung kelihatan tanda merah seperti ini. Apa saja pernyataan ilustrasi penjualan. Lalu kalau dia polisnya syariah seperti Prucinta ya atau PSGB itu ada akadnya, itu juga dibaca. Lalu pernyataan calon pemegang polis ya pada formulir SPAJ. Lalu syarat dan ketentuan kepatuhan pelayanan konsumen dan perikatan. Ya, jadi teman-teman ini semua nasabah harus baca, gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya ketentuan kepesertaan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebelum polis diterbitkan. Oke, yang berikutnya, ya saya selesaikan ini dulu ya step di nasabah ya teman-teman ya. Lalu teman-teman yang kelima ya nanti nasabah tanda tangan ya atau OTP. OTP itu one time password, tapi OTP itu hanya berlaku untuk nasabah existing. Artinya contohnya seperti apa nih? Nih contohnya misalnya Pak Sinaga prospek saya, ya kan? Saya bilang saya sudah punya nih polis di Prudential, ya kan? Atau misalnya Pak Sinaga prospek saya untuk polis yang kedua misalnya. Kemarin kan Pak, saya sudah beli sama Bapak produk PAA. Dew, ini baru lagi misalnya gitu. Ya ada produk baru lagi, bagus. Oke deh, ya Prucinta. Nah, jadi saya nggak perlu tanda tangan teman-teman. Cukup dengan OTP. Ya, karena kan nomor handphone saya itu sudah ada datanya di Prudential. Nah, itu maksudnya nasabah existing. Tapi kalau saya adalah nasabah baru di Prudential, berarti saya harus tanda tangan. Teman-teman, kita sadar ya bahwasanya kalau tanda tangan di media licin nih, handphone gini kan, gadget gitu, medianya licin. Nah, tanda tangan itu susah, betul ya. Jadi kita kasih kesabaran kepada nasabah, ya, kasih semangat untuk mencoba lagi, ya. Karena kalau media kertas kan enak ya, keset ya teman-teman tanda tangannya dan tanda tangannya bisa cantik. Tapi kalau media licin begini, aduh teman-teman ya, susah sekali. Nah, gitu ya. Lalu teman-teman nanti nasabah bisa pilih metode pembayaran. Ya, pilih bank untuk pembayaran online-nya atau bisa melalui Propelling. Nah, Propelling ini teman-teman nanti nasabah browser saja Propelling ya, ada di pilihan browser. Jadi Propelling itu bukan aplikasi ya, teman-teman, bukan aplikasi browser. Ya, itu sangat-sangat mudah. Nanti kita bahas ya. Lalu teman-teman step yang ketujuh ya, pemegang polis mereview dan konfirmasi pengajuan polisnya. Nah, stepnya seperti ini. Oke, nanti dia kalau sudah review nanti akan ada checklist-checklistnya. Oke, itu ya saya sampai sini dulu. Saya mau lihat chat box-nya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Sebentar ya, saya lihat chat box-nya, teman-teman. Iya, sebentar, saya lihat dari atas. Pak Henry, Henry ya. Sebentar ya, saya teman-teman kacamata, aku salah baca nama. Pak Heri, tuh kan betul ya. Tadi saya Pak Henry. Pak Heri, bila pemegang polis orang tua tertanggung utama anak berarti nggak bisa ya. Iya Pak Heri, mohon maaf ya untuk yang saat ini itu dulu ya Pak. Tertanggung utama sama dengan pemegang polis dengan proses microsite ini
ya, kecuali Pak Heri nasabahnya nih mau didatengin, nah itu boleh ya. Untuk step yang microsite cekatan ini baru itu ya Pak, tertanggung utama sama dengan pemegang polis. Gitu ya Pak Heri ya, Pak Heri Tajudin. Gitu ya. Oke, nah saya yakin Prudential juga memikirkan itu Pak Heri ya, dan saya yakin juga saat ini apa namanya pasti Prudential sedang develop ya supaya gimana tertanggung utama anak pemegang polis orang tua. Ya, jadi harap bersabar ya Pak. Tunggu berita baiknya dari Prudential. Ya, karena saya yakin juga banyak masyarakat Indonesia yang anak-anaknya pengen punya polis kan. Ya. Oke, itu Pak Heri kode check-in sudah dibantu Ibu Sophia. Iya, oke Pak Heri lagi. Bila polisnya telah lab, bisa OTP. Pak Heri maksudnya mau dipulihkan Pak Heri Tajudin. Selamat pagi, Pak Heri kita ngobrol aja yuk Pak Heri yuk. Boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Pak Heri pertanyaan yang tadi, yang pertama kejawab ya Pak? Ya, udah siap. Ah, yang kedua, maksudnya ini Mbak. Halo. Iya, iya saya dengar Pak. Ya, yang kedua itu maksudnya begini, dia buka cekatan, tetapi dia ada polis lama tapi kondisinya lab gitu, bukan pemulihan, belum dipulihkan. Apakah bisa OTP apa tidak gitu. Oh gitu. Jadi contohnya nih saya nih punya PAA ya kan, Pak Heri prospek saya itu Prucinta ya kan. Nah, polis PAA saya itu sudah lapse. Apakah saya dengan Prucinta dengan Pak Heri bisa OTP atau tidak ya Pak? Iya, iya, iya. Pak, sebentar ya Pak, saya tanya dulu ya Pak. Takutnya saya salah menjawab ya Pak. Sebentar ya Pak. Atau ini nomor WA saya ya Pak. Nomor WA saya nanti saya tanya. Oke, kalau di sini sih bahasanya nasabah existing. Apakah polis yang sudah lapse itu saya termasuk nasabah existing atau tidak gitu ya Pak Heri ya? Ya, iya, betul. Ini WA saya ya Pak, WA dan telepon. Oke. Itu tadi Pak Heri. Ada lagi Pak Heri sebelum saya ke Pak Robertus? Cukup, sementara cukup. Cukup. Oke, thank you Pak Heri. Pak Robertus. Nasabah yang pernah surrender, apakah masuk kategori baru atau existing? Kalaupun dia berminat daftar lagi, bagaimana dengan agennya? Saya dengar agennya dapat warning. Pak Robertus, kalau pertanyaan yang kedua, kalaupun dia berminat daftar lagi, bagaimana dengan agennya? Saya dengar agennya dapat warning. Pak, itu Bapak cross check lagi sama ADS atau leader Bapak ya Pak? Bicara warning-warningan gini, saya tidak paham secara detail ya Pak. Ini kalau tadi Pak Heri saya parkir pertanyaannya, begitu juga dengan Pak Robertus. Nasabah yang sudah pernah surrender, apakah masuk kategori existing atau baru ya Pak? Ya, ini Pak Robertus, pertanyaan Bapak yang pertama dengan Pak Heri itu sepertinya mirip. Ya, jadi mohon maaf saya parkir dulu ya, gitu ya. Oke, Ibu Fahma, produk yang dijual kok nggak ada PPh ISCC? Ibu Fahma, PPh ISCC itu adalah riders dalam PGB, Bu. Jadi, Ibu Fahma, PGB atau PSGB itu bisa diproses dengan ini cekatan, Bu. Microsite cekatan. Gitu ya Bu Fahma ya. Halo pagi Bu Fahma, kita ngobrol yuk. Bu Fahma. Halo Bu. Iya, PPh ISCC itu Bu adalah riders yang ada dalam PGB Bu. Atau PSGB. Nah, jadi kalau PGB atau PSGB bisa dalam step ini Bu.
Jadi Bisa daftarnya menggunakan SEP ini. Apa, Bu? ya jadi daftarnya PGB atau PSGB dulu ya Bu ya. Nanti pilih Iya, ridersnya tertentu gitu iya, ya Bu. gitu. Karena PPHI SCC ini adalah riders ya Bu, harus ambil PGB atau PSGB. Oke, jelas ya Bu, Bu Fahma? Saya boleh nanya lagi nggak ya Bu ya? Oh boleh Bu. Jadi kan misalnya saya tren itu Bu agen baru gitu ya, baru 2 mingguan kurang. Nah, saya lihat di Proofforce yang di ISP apa sih? ISPEJ apa ya? SPKJ ya. SPAJ Bu. Nah, itu Bu. Nah, terus saya lihat kan di situ nanti ada pilihan misalnya dana pensiun, kesehatan, asuransi jiwa dan lainnya. Nah, itu bagaimana yang mencocokkan misalnya tadi mau PGSB atau PGB itu pilihannya apa ya? Karena kan nggak ada pilihannya mau PGB dan sebagainya gitu. Oke, Ibu Fahma, itu di step yang SPAJ, ISPAJ, itu pasti pertanyaannya adalah nasabah punya polis untuk produk apa, atau misalnya nasabah mau buka polis tujuannya untuk apa. Nah, jadi Bu, produk kita itu kan Bu Cinta, PCB 88, PGB, PSGB, atau PSS ya, Bu, plus solusi sehat. Sekali lagi ini sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang kita lakukan fact finding dengan si calon nasabah. Misalnya Bu, saya ambil PCB 88 untuk apa sih? Misalnya saya bilang untuk pensiun Bu Fahma. Nah, jadi Ibu checklist kebutuhan saya adalah untuk pensiun, ambilnya PCB 88 gitu. Karena kan atau misalnya gini, Bu Fahma, saya untuk pendidikan anak saya, tapi polisnya atas nama saya nggak apa-apa. Lalu saya ambilnya apa? PGB atau PSGB. Nah, gitu Bu. Jadi kan kita nih sebagai tenaga pemasar, kita lakukan fact finding kepada nasabah. Sebenarnya ambil produk Prudential ini tujuannya untuk apa sih? Nah, biasanya itu kita dapat pada saat kita ngobrol-ngobrol sama calon nasabah. Gitu ya, Bu Fahma ya? Terima kasih Ibu. Iya, Bu Fahma, kalau kita baru bergabung di Prudential, sering-sering ikut training ya, Bu? Iya, Bu. Iya, oke. Ibu Yolanda, pembayaran online harus dari rekening pribadi nasabah ya? Kalau misalkan ditransfer dari rekening suami atau istri, bisakah? Bu Yolanda, untuk pembayarannya, ya kan Bu, itu sebentar ya, nggak harus dari ini kok Bu, nggak harus dari nggak harus dari yang tercantum di dalam polis gitu Bu. Nggak apa-apa. Bu, ya. Oke, Bu Yolanda. Iya, oke. Lalu itu saja pertanyaannya. Iya. Pak Robertus silakan save WA saya, boleh. Ya. Oke, teman-teman. Itu iya lanjut. Ya. Nah, teman-teman berikutnya. Perbedaan proses submit dengan tatap muka virtual. Nah, ini Bu Fahma tadi ya, PGB tadi siapa tuh tanya tentang PPH Plus ya. PPH Plus itu kan produknya PGB atau PSGB, berarti ambilnya unit link. Nih saya bahas dulu yang unit link ya, karena sehubungan ada pertanyaan tadi ya, PPH Plus itu adalah riders atau ISCC adalah riders. Berarti ambil produknya produk unit link. Ya, nah teman-teman ini yang pertama ya, tahapan pertama dan kedua sama sih antara produk tradisional dan produk unit link. Ya, isi ilustrasi ya dan ISPAJ di Proofforce. Lalu teman-teman nanti nasabahnya dapat SMS ya, klik link atau tautannya. Nah, ini perbedaannya poin ketiga. Poin ketiga perbedaannya teman-teman ya, nasabah ya teman-teman mengirim rekaman video pernyataan nasabah. Nah, ini kalau produknya unit link ya, rekaman videonya ini tidak boleh lebih dari 5 MB. Ya, 5 MB. Nah, kalau tradisional cukup screenshot saja. Screenshot video call kita dengan nasabah.
Oke, itu perbedaannya poin ketiga aja. Pokoknya kalau tradisional screenshot video call saja. Ya, produk tradisional itu apa sih teman-teman? Pru Cinta, PCB 88, Pru Solusi Sehat. Ya. Lalu berikutnya tahap keempatnya sama, yaitu apa nih? Nasabah mengisi kelengkapan, tanda tangan dan OTP. Gitu ya, dan OTP. Oke. Kita lanjut teman-teman. Nah ini dia teman-teman pembayaran premi. Pembayaran premi teman-teman ya bisa transfer atau profiling. Profiling sekali lagi ya teman-teman saya ingatkan profiling itu bukan aplikasi tapi teman-teman silakan browser. Teman-teman pun boleh nyoba ya profiling ya. Oke teman-teman. Nah ini browsernya ya teman-teman di https ya // ya teman-teman payment sebentar mana ini ya saya cari spotlight ya payment.prudential.co.id jadi di browser ya dan ini sangat disarankan teman-teman pakai profiling ya apa namanya kalau nasabah ingin buat surat kuasa pendebitan kartu kredit ya teman-teman bisa pakai ini ya pakai profiling tanpa harus tanda tangan pakai kertas lagi teman-teman ya kan kalau pakai kertas kan teman-teman berarti kita harus tatap muka langsung ya kan ini kan prosesnya udah mantap bener nih ya tatap mukanya secara virtual ya udah pakai itu atau bisa debit rekening tapi debit rekeningnya hanya bisa Bank Mandiri teman-teman baru bisa Bank Mandiri. Oke, itu sebentar saya lihat lagi chatnya mana nih. Oke, pembayaran premi pertama cash berikutnya debit bisa tidak? Bisa Pak Heri, bisa, bisa Pak Heri. Oke, kalau gitu. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman? Iya, kalau nggak ada, iya sebentar, saya mau stop share. Mana nih stop share-nya? Saya stop share dulu. Oke. Ya, teman-teman adakah pertanyaan sehubungan tadi proses yang kita bahas ya cekatan microsite? Ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ya, teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya nanti kalau sudah nasabah oke kan ya, teman-teman, maka nanti di Prupos kita, nih Prupos Tenaga Pemasar, teman-teman, akan ada notifikasi nomor SPAJ-nya si nasabah ya dan status pengajuan polis ya dan status pengajuan polisnya si nasabah. Ya, ini saya mute dulu semuanya, mohon maaf ya. Oke, saya mute sudah. Lalu setelah polis terbit, teman-teman, ya pemegang polis akan menerima SMS survei atau welcome call. Nah, ini tergantung produknya yang diambil. Kalau produk tradisional dapat survei ya melalui SMS. Lalu kalau produknya unit link berarti PGB atau PSGB ya nanti ada welcome call. Ya, welcome call. Oke, teman-teman. Nah, ini dia ya. Teman-teman, ini adalah flyer yang teman-teman mungkin sudah pernah baca juga ya, sehubungan dengan new business cekatan. Jadi artinya teman-teman, ya saat ini nih, saya mau ingetin aja ya, walaupun teman-teman sudah baca ya flyer ini ya. Jadi teman-teman, pembayaran untuk transaksi new business cekatan ya sebaiknya dilakukan secara online. Karena kan memang teman-teman ya nggak usah repot-repot lagi, udah ada kecanggihan teknologi kok, ya kan? Pembayaran dengan kartu kredit, ya kan teman-teman? Nah, ini semua kartu kredit ya teman-teman berlogo Visa, Master, ya teman-teman JCB, ya lalu atau debit kartu kredit, ya bisa. Lalu teman-teman pembayaran dengan kartu debit, ya teman-teman, ya semua kartu debit berlogo Visa atau Master,
Lalu auto debit rekening, iya baru bisa hanya Bank Mandiri, teman-teman. Ya, pembayaran dengan internet banking, ya, CIMB Niaga. Lalu melalui OVO juga bisa OVO, ya kayaknya hampir semua kita punya OVO ya teman-teman ya. Lalu pembayaran dengan virtual account bank. Nah, ini dia ya. Kayaknya bank-bank ini, nama-nama bank ini hampir semua dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya, teman-teman ya, gitu. Apalagi apa namanya BRI kan ya, BRI udah banyak banget kayaknya masyarakat Indonesia pakai BRI. Nah, dengan kecanggihan pembayaran seperti ini, dengan kemudahan pembayaran seperti ini, jadi nggak ada kata sulit lagi dong buat nasabah. Setuju ya teman-teman ya? Ya kan? Nggak ada kata sulit lagi. Betul ya teman-teman ya? Oke, berikutnya. Kalau ini proses new business-nya, teman-teman. Proses berikutnya adalah major. Nah, kecepatan. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah flyer yang juga sudah Prudential informasikan kepada teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman, yuk lakukan perubahan major dan pemulihan polis. Ini teman-teman yang tadi sempat nanya, nasabah kita lapse ya, minta nasabah untuk pulihkan ya teman-teman, dan ini juga bisa dengan cekatan. Nah, ya, cekatan artinya tanpa harus bertatap muka. Nah, ya teman-teman, perubahan-perubahan majornya teman-teman bisa dilakukan nih teman-teman. Bentar ya, saya baca agency update-nya ya teman-teman ya. Sebentar, mana nih agency update-nya? Saya lagi buka agency update-nya teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang bisa dilakukan nih untuk perubahan major, polis, dan pemulihannya, ini teman-teman produknya PGB, PSGB, PAA, atau PSAA. Ya, lalu teman-teman pemulihan polis yang lapse kurang dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun, ini memang aturannya ya, memang ya. Kalau mau pulihkan harus kurang dari 2 tahun. Lalu majornya apa aja nih? Perubahan UP, premi, masa pertanggungan, atau manfaatnya misalnya, ya mau nambah PPh plus misalnya, sebelumnya nggak punya PPh plus. Lalu perubahan status perokok. Nah, perubahan status merokok. Ya, lalu perubahan pekerjaan. Nah, ya teman-teman ya, perubahan pekerjaan silakan update di situ. Lalu yang keenam, teman-teman yang keenam ya, penambahan atau pembatalan manfaat booster proteksi. Tuh dia. Jadi teman-teman, Prudential selalu mengikuti teknologi yang pasti untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi teman-teman nggak ada kata sulit untuk belajar. Nah, memang belajar itu perlu apa ya? Perlu waktu, perlu kesabaran, ya kan? Kadang-kala kita udah, saya pakai apa nih? Proses yang lama aja deh, nyaman, gitu ya kan? Tapi ingat teman-teman, ya kan nggak semua nasabah bisa kita temui. Masa gara-gara kita nggak bisa temui, terus kita nggak melakukan pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu, sudah ada teknologi yang Prudential siapkan untuk kemudahan teman-teman. Yuk teman-teman lakukan, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Saya lihat chatnya. Ibu Ambar, apa di awal bayar pakai TT. Apa tuh maksudnya Bu Ambar? Bu Ambar, saya takut salah persepsi. Transfer maksudnya Bu Ambar. Sebentar ya, saya unmute Anda. Bu Ambar, maksudnya gimana Bu Ambar? Halo, Bu Ambar, mana nih Bu Ambar? Bu Ambar. Bu Ambar, selamat pagi. Oh iya betul ya, berarti ya TT itu transfer ya. Di awal bayar, Pak Robertus bantu saya, iya transfer tuh katanya. Thank you ya. Transfer via M-Banking BCA. Pembayaran lanjutannya berarti buat perubahan pembayaran karena bukan mandiri, makasih, atau via Prulink. Di awal bayar pakai transfer M-Banking BCA, oke. Lalu lanjutannya berarti buat perubahan pembayaran karena bukan mandiri,
Iya, Bu, gitu Bu. Ya, jadi awalnya pakai BCA karena debit itu hanya bisa Bank Mandiri. Iya Bu, nanti Ibu ya harapannya sih nasabah juga punya Bank Mandiri kan Ibu Ambar ya. Jadi debit rekeningnya ya pakai Bank Mandiri karena hanya baru Bank Mandiri yang bisa. Dan pakai Propelling nggak perlu submit apa namanya auto debit rekening gitu Bu Ambar ya. Oke, ada lagi kan pertanyaan Bu Fahma? Tadi melalui M-Banking hanya bisa Bank CIMB Niaga ya. Bu Fahma, tadi yang M-Banking cukup banyak kok Bu Fahma. Cukup banyak tadi. Nih, bentar ya. Cukup banyak pilihannya. Nih Bu, pembayaran internet banking CIMB Niaga. Tapi apa namanya kayak saya bisa juga Bu melalui apa namanya melalui internet banking Bu. Saya punya Bank Permata, saya bayar polis gitu, ya. Maksudnya ini mungkin internet banking pembayaran dengan internet banking Bank CIMB Niaga. Saya sih Bu, Bank Permata saya bisa Bu gitu, tapi di sini memang tulisannya seperti itu. Nah, untuk virtual account bank-nya ini juga cukup mudah ya Bu, bisa BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Permata. Bu, virtual account bank juga nggak susah kok Bu, gitu ya. Oke, sudah terjawab. Oke, ini sudah. Iya. Nah, berikutnya teman-teman, yang tadi adakah pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke skrip? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya stop share. Iya, oke deh, kata Ibu Fahma. Sip, katanya. Oke, teman-teman, yang berikutnya skrip penjualan. Kita bahas skrip penjualan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa bicara yang namanya skrip penjualan itu dibagi menjadi 4. Skrip umum, skrip kebutuhan nasabah, skrip per produk, lalu skrip proses langkah penjualan virtual. Nah, teman-teman, skrip umum yaitu berisi opening script, skrip janji temu, lalu fact finding, lalu nanti skrip produk dan skrip proses dan langkah penjualan virtual. Dan ini akan kita bahas satu per satu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini opening dan janji temunya. Nah, ini skrip opening dan janji temunya. Di sini saya minta bantuan siapa ya yang akan jadi calon nasabah sebentar. Pak Johan bisa Pak Johan? Halo Pak Johan. Selamat pagi. Pak Johan. Halo. Pak Johan? Oke. Pak Sinaga? Pak Sinaga bisa Pak? Ini sudah silakan unmute dari Bapak Sinaga. Oke. Pak, mikrofonnya bisa tolong diklik? Sudah. Ya, oke, Pak Sinaga. Ya, Selamat Pak Sinaga. pagi. Selamat pagi, Pak Sinaga. Pak Sinaga bisa bantu saya ya, Pak? Bapak Boleh. jadi calon nasabahnya. Oke. Nah, saya jadi agennya ya, Pak. Kita tektokan sesuai skrip ini. Selamat pagi Pak Sinaga, saya Dewi nih, tenaga pemasar resmi Prudential. Ya, dan saya akan mengirimkan foto diri saya dengan memegang kartu AJI atau ASI agar Bapak dapat melihat lebih jelas. Pak, Bapak sebagai calon nasabah. Ya, oke. Ya, selamat pagi. Ada apa ya? Okay. Ada apa? Ya. Gimana kabar Bapak beserta keluarga? Semoga dalam kondisi sehat semua ya, Pak. Oh ya, sehat. Lalu senang nih mendengar Bapak dan keluarga ya sehat semua, puji Tuhan ya Pak. Pak,
terlebih lagi dalam kondisi saat ini nih terkait COVID-19. Segala aktivitas menjadi terbatas ya Pak, tapi semua pasti ada hikmahnya. Salah satunya Pak, membuat kita semua semakin dekat dengan keluarga, bisa mendampingi putra-putri sepanjang hari di rumah ya Pak. Harapan kita, doa kita semua, semoga kondisi ini segera berlalu. Oke. Ya Pak? Ya betul. Segera mudah-mudahan cepat berlalu semua ini musibah ini. Iya, betul. Oh ya Pak, sudah mendengar Prudential mengeluarkan inisiatif terkait kondisi COVID-19 Pak? Prudential memberikan santunan tunai nih Pak sebesar ya Pak 1 juta per hari tanpa tambahan premi ya Pak. Sebentar ya, tanpa tambahan premi jika amit-amit nih Pak ya nasabah Prudential ya terdiagnosa positif COVID-19 dan menjalani rawat inap di rumah sakit dengan tanggal awal perawatan hingga 31 Juli 2020 selama maksimal 30 hari. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nih Bapak nih kalau berdasarkan saya kurang lengkap, Bapak bisa browser nih ya di https ya Pak /bit.ly ya /program COVID-19 itu Pak. Oke, thank you Pak Sinaga. Ini ada lagi Pak. Halo Pak Saya Sinaga. belum dengar tuh, bagus banget ya. Jadi itu kita tidak usah apply dulu ya, otomatis setiap nasabah ya Bu ya. Maksudnya gimana Pak? Ini kita udah keluar dari skrip ini nih. Ya sedikit keluar. Iya. Berarti setiap nasabah walaupun tidak pernah meminta tentang program ini. Pokoknya punya polis Pak, punya polis Prudential, walaupun tidak ada manfaat rawat inapnya, nasabah itu positif COVID-19 dan rawat inap di rumah sakit dapat santunan 1 juta Pak per hari. Oke, terima kasih. Jadi Pak, kembali ke skrip ini. Dalam situasi seperti ini nih, terkait COVID-19, yang mengharuskan kita tetap berada di rumah nih, namun pelayanan untuk Bapak tetap menjadi prioritas Prudential, prioritas kami. Maka saya akan menjelaskan nih Pak, melalui video call atau virtual aplikasi ini ya, Zoom ya, dan menjadi inisiatif Prudential untuk dapat melakukan penawaran dan tatap muka virtual. Bersedia ya Pak? Ya, boleh. Bapak katakan saya juga lebih nyaman tanpa bertemu langsung. Oke, Pak Sinaga, terima kasih. Pak Sinaga domisilinya di mana saat ini Pak Sinaga? Di Di luar dari Jakarta. skrip. Oh iya, pantesan. Jakarta. Pantesan logat Bataknya udah nggak ada lagi ya Pak. Ya, oke Pak Sinaga, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Iya, Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan masuk ke script fact finding. Nah, kalau script fact finding ini, saya nggak usah pakai ini ya teman-teman ya, nggak usah pakai slide. Saya mau ini aja nih. Nah, oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Saya punya ini nih teman-teman. Nah, ya teman-teman, saya bergeser sedikit. Nah, jadi teman-teman nih kalau pakai kalau pakai script teman-teman nantinya tidak terlalu tidak terlalu interaktif. Jadi saya gunakan ini, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman ada kalanya pada saat tadi tuh kita kan udah opening tuh dengan Pak Sinaga, contohnya nasabah kita ya kan teman-teman. Kita udah opening seperti itu. Yang kedua adalah fact finding, ya kan? Openingnya ngomongin COVID-19. Yang keduanya adalah fact finding. Fact findingnya tadi kita ngomong sama Pak Sinaga. Ini contohnya lagi adalah nasabah kita Pak Sinaga. Pak Sinaga, bicara kebutuhan keluarga, Pak. Bicara kebutuhan keluarga. Ya, kebutuhan ini ada dong, Pak. Ya, udah mulai mikir warisan untuk anak. Terus Pak Sinaga anaknya masih kecil-kecil ya, contohnya ya Pak Sinaga mikirin pendidikan.
terus juga mikirin proteksi income. Ya, kalau anak-anak Pasinaga masih kecil mungkin warisan belum kali ya, terlalu jauh ya Pasinaga. Yang penting pendidikan. Nah, terus apa lagi? Proteksi income. Nah, ya kan? Amit-amit kalau terjadi resiko, ya kan? Income-nya harus diproteksi kan? Kenapa? Karena kan ada anggota keluarga yang terus akan melanjutkan hidupnya. Terlebih kebutuhan yang utama adalah pendidikan anak-anak. Lalu Pak Sinaga, ya bicara pendidikan, yang berikutnya adalah ini nih Pak, ya dana darurat nih. Nah, ya Pak Sinaga, bicara yang namanya dana darurat ini, Pak Sinaga, ini adalah dana yang ready to use. Nah, itu istilah canggihnya ya kan, ready to use. Artinya dana ini harus siap. Ya, dana ini harus siap nih kalau terjadi resiko. Sementara kan masyarakat Indonesia kalau dapat income, ya kan, taunya adalah sisihkan untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kan gitu aja ya kan. Sembako, listrik, air, segala macam. Nah, gimana kalau misalnya terjadi yang namanya resiko? Bicara yang namanya resiko, teman-teman, itu kan butuh biaya. Setuju ya teman-teman di situ ya? Contohnya apa? Misalnya keluarga kita ada yang masuk rumah sakit, harus ke dokter. Nah, itu kan kita minimal nih zaman sekarang teman-teman. Kalau kita ke dokter, nyamannya uang kita tuh kita bawa berapa sih teman-teman? Ya, misalnya nih karena sakit perut, ya ke belakang terus, ya kan nggak berhenti-berhenti. Akhirnya kan kita ke dokter. Nah, nyamannya kita nih di kantong kita kalau kita ke dokter bawa uang berapa sih teman-teman? Boleh? 5 juta. Bu Melina, ini baru ke dokter pertama kali, Bu. Iya, Bu Melina, ini domisilinya di mana ya? Waduh, iya. Bu Melina, selamat pagi. Saya langsung, 5 juta gitu ya. Ini dokternya pasti dokter mahal ya Bu Melina ya. Pagi. Saya langsung kaget Bu baca chatbox, 5 juta. Pertama kali Bu, saya ke belakang nih Bu, saya aduh sakit perut, kalau istilah di Medan tuh moonman. Muntah mencret Bu. Ya, kalau ke dokter untuk pertama kali, Bu Melina domisilinya di mana nih Bu? Saya langsung grogi nih Bu. Bu, Ya, Ibu di mana Bu domisilinya Bu? Karawang. Karawang, iya. Saya langsung kaget, gitu ya. 5 juta buat jajannya. Oh iya betul. Habis dari dokter terus jajannya lagi ya kan Bu, betul. Ya, mungkin 5 juta kalau misalnya udah deg-degan dulu pasti rawat inap gitu kali ya Bu, kalau 5 juta betul. Betul, Tapi buat kalau jaga-jaga. untuk jaga-jaga, setuju Bu. Nah, kalau misalnya kita ke dokter pertama kali gitu ya, untuk yang visit aja gitu konsul, ya minimal 1 juta udah aman lah ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kan artinya masuk ke dalam dana darurat, teman-teman. Nah, ya kan? Dana darurat jangan sampai nih kita nih muntah mencret, terus kita nggak punya uang nih, seperti tadi tuh minimal 1 juta. Dan akhirnya kita permisi ke tetangga, WA ke saudara, teman gitu ya, hanya untuk minjem 1 juta. Nah, hal itu kita harapkan tidak terjadi, kan gitu ya. Oleh karena itu, setiap keluarga harus punya dana darurat. Dana darurat ini dana yang nggak boleh dipakai untuk apapun, ya, dan harus kita sisihkan. Nah, berikutnya adalah kalau tadi bicara pendidikan, proteksi income, dana darurat, nih pensiun. Nah, pensiun ini juga resiko loh teman-teman. Setuju nggak teman-teman kalau pensiun kita bilang resiko? Ya karena setiap tahunnya teman-teman kita kan tiup lilin, betul nggak? Arti tiup lilin itu maksudnya teman-teman kita usianya bertambah gitu ya. Mau ulang tahunnya tiup lilin atau kagak itu terserah. Artinya adalah teman-teman kita itu usianya bertambah. Mau nggak mau, setuju tidak setuju, usia kita bertambah dan artinya usia kita akan masuk pensiun. Dan ini resiko. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa lagi kerja. Sementara pada saat kita usia lanjut, ya kebutuhan tetap ada. Dan kebutuhan di dunia ini masih menggunakan yang namanya pembayaran, yaitu duit.
Pak Sinaga hepeng, betul Pak Sinaga? Ya, hepeng, cuan, nah gitu, dolar, ya kan. Lalu berikutnya adalah warisan. Nah, jadi ini tadi kalau tadi pertama openingnya pakai fact finding, openingnya pakai COVID-19, yang keduanya fact finding ini. Nah, dari sini teman-teman kita bisa tahu nih, nasabah itu saat ini itu lebih mikirin yang mana. Ya, kalau anaknya masih kecil-kecil ini kita bisa bergeser ke proteksi income. Ya Ada kan? lagi, Pensiun. Apa, Pak? kalau orang Batak itu siapkan untuk uang adat. Oh iya, betul Pak Sinaga. Iya, uang Besar adat. itu. Betul, setuju Pak. Uang adat untuk apa Pak? Nikahkan anak atau apa nih Pak? Macam-macam. Oh iya, Setiap kali betul. orang kematian, orang Betul, saudara Pak. nikah, Mm-mm. uang macam-macam itu. Sahur Bikin mertua ya tugu, Pak? bikin Bikin tugu. tugu. Duh, pusing kepala Barbie ya Pak, orang Batak ini ya Pak. Oke, ya jadi teman-teman ya ini fact findingnya. Dari sini kita bisa tahu nih teman-teman ya produk yang akan kita sarankan kepada nasabah apa nih gitu ya. Oke, ini script fact findingnya. Cara ngobrolnya teman-teman kembali kepada teman-temannya apa ya nyamannya ngobrol sama nasabah seperti apa. Oke, yang berikutnya teman-teman sebentar kita masuk ke slide teman-teman. Ya, kalau script fact finding sudah kita bahas, yang berikutnya kita akan ke script produk. Nah, script produk ya, script penjelasan produk yang pertama. Nah, yang pertama nih teman-teman. Nih, adalah PCB 88. Ya, teman-teman, saya pakai ini lagi. Ya, teman-teman. Pak Sinaga, boleh tunjuk salah satu dari kita, Pak, apa namanya yang bisa menjelaskan kepada kita, Pak Sinaga? Siapa nih, Pak, dari teman-teman kita di sini, Pak? Halo, Pak Sinaga? Siapa tadi itu ada nama itu yang aktif itu? Siapa, Pak? Yang nggak pernah kita dengar dong, Pak, suaranya. Saya pengen dengar loh, Pak. Ya, saya nggak Siapa hafal. nih? Apa, Pak? Nggak hafal siapa Iya, tadi. iya. Siapa, Pak? Ya udah yang Bapak ingat aja deh, Pak Sinaga. Siapa, Pak? Yang Oh, paling Ibu. sering, ya Bu Ambar. Bu Ambar. Ini Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah katakan orang Bali juga banyak biaya untuk ngaben. Betul Bu, Bu Siti Fatimah. Iya. Orang Bali juga ya Bu untuk acara ngaben. Ada lagi apa orang Sulawesi juga ya. Pada saat meninggal katanya ya penguburan harus siapkan apa nih? Sapi atau kerbau? Iya, iya. Kerbau putih. Iya, ada teman-teman di sini dari Sulawesi domisilinya. Ya. Oke, Ibu Ambar mungkin ya. Bu Ambar, selamat pagi. Bu Ambar. Mana nih Bu Ambar suaranya? Bu Ambar. Bu Ambar, mana nih Bu Ambar? Bu Ambar. Unmute dulu, unmute. Bu Ambar unmute dulu, Bu. Bu. Oke deh kalau gitu ya udah saya aja deh teman-teman. Nah, jadi teman-teman bicara PCB 88 nih angka 88-nya nih teman-teman ya udah artinya proteksinya nasabah kita sampai dengan usia 88 nanti nasabahnya di usia 88 akan mendapatkan uang pertabungan. Ya, teman-teman, manfaatnya apa sih PCB 88 ini? Teman-teman manfaatnya meninggal ya dapat UP. Lalu 60 kondisi kritis, teman-teman. Ya, 60 kondisi kritis ada dan kasih tahu ya ke nasabah ya. Kondisi kritisnya itu tahap akhir gitu. Lalu ada angioplasti, teman-teman, ya, angioplasti ya. Lalu ada lagi meninggal karena kecelakaan. Nah, ya, meninggal karena kecelakaan, teman-teman. Ya, meninggal karena kecelakaan ini, teman-teman, ya, nanti Prudential berikan ya tambahan 200%. Ya, teman-teman, ya 200%.
gitu ya. Kalau meninggal karena kecelakaan dan kejadiannya sebelum 70 tahun, ya, dan sebelum 70 tahun. Nah, teman-teman, ambil PCB 88 di tahun ke-20, teman-teman, nasabah bisa lakukan yang namanya fasilitas pengembalian premi. Tapi ingat ya teman-teman, kalau dia lakukan ini berarti polis selesai ya. Kalau dia lakukan ini, premi prudential kembalikan semuanya dan teman-teman polis selesai. Artinya dia PCB 88-nya berakhir. Oke. Nah, teman-teman itu sehubungan dengan PCB 88. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk PCB 88 ini? Nih, dia nih ringkasan penjelasan kita kepada nasabah kita sehubungan dengan produk PCB 88. Ada teman-teman? Ya, kita jelaskan mengenai manfaat PCB 88 yang ini ya, yang tadi kita jelaskan teman-teman. Ya, dengan gambar begini kan jadi teman-teman nggak perlu menghafal ya kan. Lalu teman-teman ada nilai tunainya di produk ini yang dijamin, betul ya. Lalu ada manfaat jatuh tempo polisnya ya usia 88 ya dapat UP dan informasi-informasi lainnya. Oke, adakah pertanyaan sampai sini PCB 88? Skrip produk yang pertama. Kalau lihat di chatnya nggak ada. Oke, berarti yang kedua, Prucinta. Kita masuk Prucinta, teman-teman. Ya, kita masuk Prucinta. Skripnya, gampangnya ini aja, teman-teman. Nih dia. Oke, nah teman-teman kalau bicara Prucinta, oh ya Bu Ambar nggak balas suara karena pakai laptop, nggak bawa headphone. Iya nggak apa-apa Bu Ambar. Nah kalau Prucinta teman-teman kita ingat ya Prucinta punya 8 keunggulan. Nah ya teman-teman. Nah, teman-teman nasabah cukup bayar 10 tahun ya, 10 tahun yang angka 10-nya tuh ya teman-teman 10 tahun, perlindungannya 20 tahun. Ya, teman-teman 20 tahun lagi nasabah bisa perpanjang ya tanpa underwriting dan bayar lagi preminya 10 tahun. Ingat buat kita nih teman-teman, kalau nasabah perpanjang ya kita dapat lagi komisi. Nah, teman-teman, nasabah terjadi resiko meninggal karena kecelakaan, teman-teman, maka ahli waris dong, kan nasabahnya meninggal. Ahli waris akan mendapatkan 300% meninggal karena kecelakaannya sebelum usia 70 tahun. Lalu teman-teman kalau nasabahnya kita meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, ya, ahli waris akan mendapatkan 400%. Ahli waris akan mendapatkan 400%. Tuh dia. Ya, untuk Ramadan ini teman-teman, ya, ini tidak harus nasabah kita itu yang muslim tidak. Ya, yang non muslim kalau dia meninggal, yang penting punya bercinta ya. Dia meninggal di bulan Ramadan walaupun dia tidak merayakan Ramadan, teman-teman. Ya, meninggal di bulan Ramadan, ya, plus 2 minggu setelah Lebaran, ya, meninggal karena kecelakaan, ahli waris akan mendapatkan 400%. Nah, gitu. Dan sehubungan Prucinta adalah produk syariah, maka akan dapat surplus underwriting. Tapi kasih tahu, surplus underwriting ini teman-teman ya bukan sesuatu yang pasti. Ya, surplus underwriting ini adalah kita bilang jika ada ya artinya potensi Prucinta ada dapat surplus underwriting gitu deh teman-teman ya. Oke, itu Prucinta. Adakah pertanyaan teman-teman sehubungan dengan Prucinta? Ada teman-teman pertanyaannya sehubungan dengan Prucinta? Skrip produk yang kedua, Prucinta. Nah, ini teman-teman. Mana nih? Kita next. Kok nggak bisa di next ya? Nah, ini ya teman-teman, ya penjelasan kita cerita keunggulan, lalu bonus benefitnya, ya teman-teman ada bonus benefitnya 10% ya teman-teman ya, bonus benefitnya 10%. Kalau apa? Lakukan apa namanya e-submission, polisnya juga apa namanya e-policy, lalu teman-teman laporan transaksinya juga dengan e-transaction statement.
lalu teman-teman cara bayarnya atau debit rekening, kartu kredit, lalu yang terakhir tidak pernah lapse. Lalu ada nilai tunai ya di sini ya teman-teman ya. Kalau nasabah meninggal dapat UP plus nilai tunai. Lalu teman-teman kita jelaskan perlindungan asuransinya sesuai dengan ini. Ya, teman-teman sesuai dengan ini, lalu ada manfaat jatuh temponya. Oke deh. Itu skrip produk yang kedua, Prucinta. Prucinta ada pertanyaan teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, ya, saya lihat di chat box-nya nggak ada, berarti kita masuk ke skrip yang ketiga, produk PGB atau PSGB. Saya stop share juga, teman-teman. Nah, teman-teman ini. Ya, saya geser ke sini. Oke. Nah, teman-teman bicara PGB, PSGB, teman-teman, ya, teman-teman pahami ya atau ingat ya, PGB atau PSGB ada yang namanya booster proteksi. Nah, ya, saya tanya dulu deh di sini dah. Ya, teman-teman ada yang nasabahnya ambil PGB, PSGB? Halo. Pagi. Teman-teman, boleh di chat aja deh. Ada yang ngambil nasabahnya PGB atau PSGB? Ada, oke, Bu Ambar, ya, belum punya nasabah Bu, ujian aja belum, oke Pak Robertus, nggak apa-apa Pak, ya semangat, ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Prudential, ya materi training hari ini memang produknya, penjelasan skrip produknya tidak secara detail ya, jadi teman-teman kembali ikut training sesuai dengan judul, ya. Oke, nah teman-teman, PGB, PSGB, ada yang namanya booster proteksi. Kalau booster proteksi ini adalah pilihan. Nah, booster proteksi ini, teman-teman, ya, ini adalah manfaat yang meningkatkan UP. Ya, UP PGB atau PSGB-nya, UP Lingtam, ya. Kalau ini diambil dan harus diambilnya dari awal, yaitu pada saat SPAJ, ISPAJ. Ambilnya dari awal, teman-teman, dan akan setiap tahunnya naik 5% UP-nya. Dengan kenaikan UP 5% setiap tahunnya, kasih tahu juga nasabah preminya juga akan naik secara otomatis. Tapi kalau nasabah misal di tahun kelima polisnya, terus dia bilang saya nggak sanggup nih kenaikan preminya, nah itu bisa lakukan major. Majornya dengan cekatan tadi, ya bisa. Oke, yang warna kuning, booster investasi. Nah, kalau booster investasi, teman-teman, ini adalah kalau saya sebutnya kado, ya, kado karena nasabah ambil PGB atau PSGB. Karena ini adalah pemberian Prudential kepada nasabah yang ambil PGB atau PSGB, ya. Nah, teman-teman, ini akan diberikan kalau nasabah terus bayar premi. Jadi kalau nasabah sekarang nih saya bayar premi dapat booster investasi, bulan depan bayar premi dapat lagi. Ya, persentasenya teman-teman ada tabelnya dan ini akan jadi milik nasabah sesuai dengan jadwal transfer. Ya, lalu berikutnya riders. Nah, ini nih tadi nih Ibu siapa ya tadi tanya ya di awal ya, PPH plus ISCC. Nah, ini ridersnya ya. Ridersnya di PGB atau PSGB sangat-sangat banyak dan itu sangat-sangat pasti dibutuhkan oleh setiap keluarga Indonesia ya. Tapi bicara butuhnya apa kembali kepada fact finding yang kita lakukan bersama nasabah. Ya, jadi riders ini tergantung pilihan yang kita sarankan kepada nasabah. Oke, itu PGB atau PSGB. Ya, teman-teman lanjut. Ya, ini skripnya. Nah, ya. Jadi bicara PGB, teman-teman, ya, bicara PGB, ini produknya produk unit link, ya, teman-teman. Lalu fasilitasnya banyak sekali. Nasabah bisa withdrawal, lalu bisa cuti premi, ya, terus ada manfaat NLG, non lapse guaranteed, ya, teman-teman. Jadi ini produk unit link. Oke, produk terakhir yaitu adalah PSS, Pru Solusi Sehat. Nah, Pru Solusi Sehat. Ya, saya stop share juga teman-teman di sini. Nah, nih dia.
Ya, teman-teman, kalau bicara solusi sehat, oke, saya tanya dulu deh ke teman-teman semua nih di sini. Teman-teman, adakah nasabah teman-teman yang ambil PPH Plus? Ada? Produk solusi sehat, manfaatnya, ya, manfaat produknya itu sama persis dengan PPH Plus. Sama persis. Teman-teman, yang bedanya apa? Beda strukturnya nih. Ya, beda struktur apa nih? Komisinya, produknya, preminya, itu aja teman-teman. Ya, ada. Oke, Pak Heri ada katanya iya. Jadi teman-teman nggak usah pusing belajar solusi sehat kalau teman-teman sudah paham dengan benar PPH Plus. Karena apa? Manfaat produknya sama. Ya, ini riders harus ambil PGB. Kalau ini berdiri sendiri dan ini produknya tradisional. Ini produknya setahun, ya. Kalau ini ya terus sampai dengan masa perlindungan pilih. Ya, pertanyaan Ibu Melina. Solusi sehat tidak ada nilai tunai, tidak ada Bu, tidak ada nilai tunai. Ya, lalu teman-teman, solusi sehat kita dapat komisinya seumur hidup polisnya ini. Nah, luar biasa ya. Nah, yang penting nasabah perpanjang. Nah, gitu ya. Luar biasa ya produk solusi sehat ya, teman-teman. Oke. Itu saja teman-teman produk kita keempat, skripnya. Ya. Adakah pertanyaan teman-teman? Ya, kalau bicara manfaat produknya, teman-teman, saya sarankan teman-teman ikutin trainingnya karena kita nggak bahas manfaat produk di sini. Oke, iya, sekarang saya stop share dulu. Oke, teman-teman, adakah pertanyaan sehubungan dengan 4 produk yang tadi? Oke, Pak Heri ada pertanyaan. Yang booster investasi dan proteksi, maaf ya, booster investasi dan proteksi. Maksudnya apa ya, Pak Heri ya? Pak Heri, Iya, boleh kita ngobrol, Pak? Ya. Boleh. Enggak, itu mohon dijelaskan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu persis ya. Itu pengalinya dari mana? Premi berkala atau premi dari shipper gitu? Oh iya, oke, thank you Pak. Iya, thank you. Jadi teman-teman, untuk yang namanya booster investasi, nih saya spotlight lagi bentar ya. Nih saya spotlight ya, sebentar ya, masih memang spotlight. Jadi teman-teman, booster investasi ini ya, ini pengkalinya dari premi berkala. Ya, teman-teman, premi berkala. Ya, jadi kalau premi berkalanya semakin besar, misalnya nih, saya ambil PGB itu 1 juta. Nah, premi berkalanya itu 750. Ya, berarti booster investasinya itu dari premi berkala. Ya, pengkaliannya dari premi berkala. Gitu. Kalau booster proteksi 5%-nya berarti ya dari UP, dari UP-nya, UP awal atau UP yang paling rendah gitu. Misalnya nih saya punya UP 500 juta, ya udah 5%-nya dari UP di awal. Tapi kalau saya melakukan major berikutnya 2 tahun saya punya PGB, saya major, UP saya jadi 300 juta, berarti turun kan? Berarti 5%-nya dari 300 juta. Gitu. Ya, oke, thank you Pak Heri sudah mengingatkan. Tambahan Bu, Iya, tambahan gimana? Boleh Pak Heri. Kalau Pak Heri? untuk booster investasi, ya, itu premi kan dari premi premi tabungan ya. Itu premi berkala Pak. Enggak, yang booster investasi. Booster investasi? Iya Pak, booster investasi gimana Pak? Bila suatu saat dia top up, itu berarti dari setelah top up ya, booster investasinya diperoleh. Booster investasi, Pak Heri, itu ada jadwal transfernya, Pak. Jadi artinya itu akan jadi milik nasabah dan itu akan jadi milik nasabah pada saat ditransfer, Pak, dimasukkan ke premi berkala. Gitu, Pak. Oh, gitu. Iya, dimasukkan ke premi berkala.
ya nanti nasabah boleh tarik, tapi ya yang harus disisakan minimal 3 juta ya Pak. Tapi tunggu jadwal transfernya ya Pak. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan tambahan yang mungkin tadi saya kelupaan teman-teman? Ada? Adakah? Nggak ada? Oke, kalau cukup ya. Thank you Pak Heri, Ibu Fatma. Ibu Fahma, ya. Saya mau nanya, kalau pengenalan agent Prudential dengan AAJI bisa melalui bila berminat dengan produk. Bu Fahma, kita ngobrol ya Bu. Maksudnya gimana Bu? Bu Fahma. Halo, Iya Bu Fahma, gimana Bu? Ibu bisa nggak ya Bu, misalnya kalau pengenalan misalnya tapi sama nasabah yang dikenal, misalnya Fahma agen dari Prudential itu melalui itu Bu teks WA, bisa tidak ya? Karena saya lebih Contohnya Ibu kenalan sama saya gitu Bu. Ya, untuk menarik calon nasabah, misalnya saya mengenalkan diri melalui teks WA. Bila berminat dengan, misalnya kalau saya bila berminat dengan produknya, baru saya video call, bisa nggak ya Bu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Misalnya kan saya ini kenalan Ibu, salah satu kenalan Ibu. Terus Ibu WA ke saya, Del, saya ini saat ini sudah bergabung dengan asuransi jiwa yang cukup terkenal di Indonesia, ya kan? Dan kita punya apa namanya produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan Dewi dan keluarga. Boleh Bu, nyamannya Ibu aja Bu, gitu. Masih Gitu ya Bu. Dengan ini, Bu, Sama-sama. Apa Bu? ya. Program santunan COVID-19 itu kan 1 juta per hari cuma untuk bulan Juli aja ya Bu ya? Berarti selanjutnya tidak berlaku ya Bu ya? Ibu Fahma, ini Juli kan belum selesai ya Bu? Ya, selesainya besok ya Bu, pas Lebaran Haji ya kan? Nah, untuk yang Agustus, saya pribadi belum dapat flyernya Bu. Yang untuk Agustus saya pribadi belum dapat flyernya. Ya Bu, kita tunggu dari Prudential ya Bu. Oh ya, untuk update-nya. Mending jangan disounding ya, soalnya bulan Juli kan sudah mau berakhir gitu ya. Ya, boleh Bu. Ya, gitu. Kita tunggu flyer dari Prudential ya Bu, update-annya ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, teman-teman yang berikutnya, teman-teman tadi kita sudah selesai script produknya. Ya, ini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke handling objection-nya. Teman-teman, handling objection di PCB 88 dan produk-produk lainnya, ya kalau bicara banyak cicilan, ini semua kayaknya sama, betul ya? Saya minta tolong Ibu Fahma deh. Bu Fahma boleh Bu jadi calon nasabah saya Bu? Bu Fahma. Halo Bu. Ya, kita baca ini sama-sama ya Bu. Saya agennya. Bu, kalau kita tadi ngobrol udah oke ya Bu semuanya ya. Ini saya proses ilustrasi dan kelengkapannya ya Bu. Ibu calon nasabah Bu? Oh ya, tidak usah dulu deh Bu. Kayaknya saat ini saya belum berminat untuk beli asuransi lagi. Oh gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktu dan silaturahmi dan mendengarkan penjelasan saya. Tapi boleh Bu tahu alasannya kenapa Ibu belum berminat untuk buka polis PCB 88 ini? Ya, padahal sangat bagus loh Bu. Masalahnya dananya ya Bu ya, soalnya masih banyak cicilan nih. Oke. Bu, gini, saya sangat mengerti banyak di antara nasabah Bu atau calon nasabah kita menyampaikan hal demikian. Namun setelah dipikirkan lebih dalam, akhirnya mereka justru memutuskan loh Bu untuk membuka polis kembali karena ingin memastikan apa yang hari ini dicicil kelak menjadi milik keluarga loh Bu, tanpa mencicil lagi. Nah, luar biasa ya. Jadi saat kita sudah tidak bersama lagi dengan mereka. Ya, jadi boleh kita lanjutkan wawancara pengisian data dan kelengkapan dokumen. Nah, gitu ya. Rata-rata semua nasabah teman-teman pasti memiliki alasan ini, banyak cicilan. Oke, berikutnya ya, Bu Fahma kita lanjut ya Bu. Oh iya Bu.
ini skripnya tanya pasangan. Bu, boleh ya Bu, kita sekarang isi dokumennya yang kemarin-kemarin kita udah ngobrol kan, Ibu udah oke. Bu, kita akan lanjut proses ISPAJ ya Bu, untuk melanjutkan wawancara ini. Oh, saya harus tanya suami dulu ya, Bu ya? Oh, gitu ya, Bu. Untuk hal ini saya sangat setuju. Semua harus dibicarakan dengan pasangan kita ya, Bu. Namun seandainya Ibu memberikan kejutan, ya sesuatu yang berharga, saya yakin pasangan akan senang menerimanya. Dan saya yakin, ya, Ibu mengakui bahwa produk ini sangat bermanfaat, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Anggap saja Bu, ini merupakan hadiah terbaik ya untuk keluarga Ibu ya dan pasangan dan juga putra-putri tercinta. Oh, iya sih ya. Oke. Yang berikutnya, saya masih muda. Lanjut terus kita ya Bu Fahma ya. Bu, kita lanjut ya Bu untuk mengisi dokumen, ilustrasi dan SPAJ-nya. Oh, nanti-nanti sajalah ya, Bu ya. Saat ini cukup dengan polis yang sudah ada saja. Toh saya masih muda. Oh gitu Bu, ya saya yakin ketika kita masih muda, masih sedikit sekali nih Bu, memiliki kebutuhan, ya kan Bu? Karena kan uangnya cuma untuk kita saja. Dan justru Bu, saat kita masih muda ini, biaya asuransi dan premi masih lebih rendah loh Bu, dibandingkan ketika saat usia kita bertambah nanti. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya, oke. Nah, Bu Fahma, terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi apa ya, nasabah bilang banyak cicilan, tanya pasangan, saya masih muda. Itu untuk produk apapun pasti ada nasabah katakan itu. Ya kan? Saya prospek PGB itu juga banyak cicilan Del. Saya prospek PCB 88 tanya pasangan dulu Del kan gitu ya kan. Termasuk juga Prucinta. Nah, kita akan bahas handling objection Prucinta. Ya nih ya, banyak cicilan. Sama ya teman-teman ya, tanya pasangan, masih muda. Oke, ini kita lewatkan saja. Nah, nih pertanyaan untuk handling objection ini ya teman-teman. Gimana kalau nasabah kita itu sehubungan ini produknya syariah, dia ragu nih, apakah Prucinta ini benar-benar sesuai dengan syariah. Nah, kita jelaskan nih teman-teman, ya kita langsung aja ya ke poin penjelasannya aja. Kita jelaskan, oke Pak, kalau Anda misalnya masih ragu terhadap apakah ini produknya benar-benar syariah, Pak, sebagai informasi ya Pak, sesuai kapasitas saya, ya produk Prucinta di Prudential ini kan syariah. Berarti pengelolaan asuransi syariah di perusahaan kami di Prudential itu diawasi pemerintah. Ya, maka diharuskan ada DPS-nya, ya Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari para pakar ilmu syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan pengelolaan, ya melaksanakan ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditentukan. Jadi kalau masih ada keraguan, ya sementara ini prosedurnya sudah sesuai dengan pengawasan syariah, ditambah lagi nih ya DPS-nya itu tokoh-tokohnya sangat terkenal. Jadi artinya Prudential mengeluarkan produk syariah sudah sesuai dengan pengelolaan syariah. Gitu. Oke, lalu kalau misalnya ada lagi nasabah bilang santunan dari polis yang ada saat ini sangat cukup untuk bekal keluarga saya. Saat nanti saya harus dipanggil yang maha kuasa gitu ya kan. Nah, kita jelaskan nih teman-teman ya, baik nasabah, jika bekal untuk keluarga tercinta sudah disiapkan, ini bisa menjadi ladang berbagi dengan sesama. Ya, melalui Prucinta, sebagian dari dana santunan bisa disalurkan untuk wakaf. Nah, wakaf ini program dari Prudential, produknya produk syariah. Maksimal untuk wakaf bisa sampai dengan 45%. Jadi, Bapak tidak hanya menyiapkan untuk keluarga saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain.
berbagi. Dan tentu juga hal ini akan menjadi bekal kita ya menghadap Yang Maha Kuasa. Karena bisa menjadi mesin pencetak sedekah yang akan terus bekerja meski kita sudah tiada. Ya, itu nah ini PGB. Kalau PGB sama sih teman-teman ya, banyak cicilan ya, ini juga sama teman-teman ya. Terus tanya pasangan, saya masih muda. Oke. Nih kalau misalnya nasabah tanya, saya bahas poin-poin yang berbeda aja ya. Kalau nasabah bilang asuransi itu haram, ya kita jelaskan. Baik Pak, ya ini ya saya mengerti pasti ada alasan mengapa Bapak mengatakan demikian. Tentunya sesuatu dikatakan haram jika di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Namun perlu diketahui Pak bahwa program asuransi yang saya tawarkan kepada Bapak tersedia untuk produk yang sistem dan operasionalnya sudah sesuai dan ketentuan syariah, yaitu adalah PSKB. Nah, berarti kalau begitu hukumnya boleh dong, ya. Oke, kita lanjut, ya. Oke, itu saja sudah, Bapak Ibu, ya. Berarti kita sudah bahas tadi skripnya, skrip awal, skrip fact finding, skrip produknya, skrip handling objectionnya. Oke deh, kalau gitu Ibu Ambar bisa lanjut otomatis. Maksudnya Bu? Ya, oke teman-teman, training kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman bisa masuk ke Proofhouse-nya untuk kita check out. Untuk kita check out. Ya, sebentar. Ya, udah dibantu sama Ibu Dwi. Thank you. Kode check out-nya 078914. 078914. Ya, teman-teman, kita check out. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semua sebelum kita check out? Teman-teman, yuk check out Ibu Fahma. Boleh minta dicontohin buat ISPAJ, soalnya yang PSGB saya bingung isi buat pro investasi. Bu Fahma, boleh nanti kita WA aja Bu. Ya Bu, Ibu ada WA saya kan? Ya, nanti yang Ibu tidak mengerti nanti Ibu bisa screenshot ya Bu. Gitu ya Bu, ini saya tuliskan lagi nomor WA saya. Gitu ya Bu Fahma ya. 6182077 gitu ya. Oke. Pak Sinaga mau lihat ke godang ya Pak. Lalu Ibu Ambar, iya thank you. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, training kita cukup sekian dan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, ya. Untuk pertanyaan yang tadi ya, nasabah existing bisa WA saya ya. Selagi saya juga cari tahu ke manajemen Prudential. Ya, untuk nasabah existing dia sudah surrender gitu, apakah masih dianggap nasabah existing Prudential gitu ya, atau dia lapse gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa WA saya. Oke, sukses untuk Bapak Ibu. Selamat pagi, stay healthy, stay safe, bye-bye. Iya, terima kasih semua. Terima kasih. Bu, makasih ya. Terima kasih Pak Heri. Iya, Pak Heri rajin training nih. Mantap. Masih kurang ajar, Bu. Kenapa, Pak? Masih kurang ajar, jadi banyak belajar. Oh iya, oke, iya. Biasa itu Pak, memang perlu sering gitu. Ya, sering ikut trainingnya. Ya. Thank you Bu Dewi. Thank you Ibu Melina. Ya. Silakan Liv. Thank you. Ya, teman-teman bisa check out, lalu feedback. Terima kasih.
Iya, Pak Heri, Pak Ya, Agus, Ibu Wati. Ya, saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya teman-teman ya. Oke. Ibu Fahma, boleh live Bu? Iya, Pak Heri boleh live. Silakan Pak Sinaga. Iya, Pak isi feedback Agus. dulu nih. Kenapa Pak Heri? Isi feedback. Oh, isi feedback ya, boleh Pak. Thank you Pak. Ya. Pak Agus. Bintang 5, Bu. Oh ya, makasih Pak. Thank you. Ya, Ibu Rosi, Pak Dimas. Ini Bapak Ibu Sukeng. Ibu Samsiatul, Ibu Esther, Ibu Wati, ya boleh save nomor handphonenya, silakan Bu, silakan, ya, silakan Bu. Kalau WA-nya belum saya baca, berarti saya lagi ngajar, ya. Tapi saya baca dan saya reply, ya. Oke, thank you teman-teman semua. Oh ya, silakan Bu Wati, boleh, silakan. Ya. Oke, teman-teman, saya akan segera tutup training ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Makasih Bu untuk tepuk tangannya. Ibu Samsiatul. Ibu Esther, sudah Bu? Check out-nya. Ibu Wati, Ibu Rosi, Pak Sinaga tadi udah ya. Bapak Ibu Sukeng. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Sampai ketemu di training berikutnya. Selamat pagi.